Bapak dan saudara-saudari sama, selanjutnya kita akan mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Ibu Lani Anggawati dari Wisma Sambodi. Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena jurus 3 hoki keberuntungan sudah hafal ya mestinya. Harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Harus bahagia karena beruntung kenal ajaran kebenaran, Dhamma. Dan yang ketiga, harus berbahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih punya waktu untuk mencari jasa kebajikan yang akan dibawa mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, kita sudah masuk tanggal 23 Mei ya, mendekati Waisak nanti 3 hari lagi. Cepat sekali waktu berlalu. Banyak pengalaman-pengalaman yang telah menghiasi kanvas kehidupan kita. Banyak pelajaran yang sudah masuk di dalam kebijaksanaan. Saya mau ajak Anda semua untuk melihat perenungan saya, karena saya baru saja melihat kehidupan gajah-gajah di hutan. Menarik waktu saya lihat, ini bisa untuk bahan Dhamma Desana. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara belum tahu, saya kasih tahu. Kalau sudah tahu, ya nanti Anda yang nambahi cerita saya. Yang namanya gajah itu katanya ya, itu elephants never forget. Sampai diambil sebagai judul bukunya Agatha Christie itu. Yang namanya gajah itu ingatannya begitu kuat dan punya satu keluhuran. Dia kalau utang kebajikan itu ingat banget. Jadi nggak gampang lupa, nggak seperti kita gitu. Kadang nggak kenal budi gitu ya. Nah, di dalam film yang saya nonton itu disebutkan bahwa di suatu hutan lebat itu tinggal 300 gajah yang katanya anggun, kuat, perkasa, tenang, cantik, setia, segala macam hal kata sifat yang baik itu melekat pada gajah. Nah, dalam Animal Planet ini gajah itu ditunjukkan berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk cari makan ya, cari makan. Makanannya gajah apa? Ya kira-kira tanaman di hutan, kira-kira ya buah-buahan yang ada di hutan. Dan menurut ahli-ahli hewan itu, dia makannya tuh 150 kg per hari. Minumnya tuh 100 liter per hari. Saya pikir, aduh, kalau seandainya kita ini terlahir sebagai gajah, itu kerjaannya tuh cuma cari makan, minum gitu ya. Ya sudah. Kalau mau mati, dia cari tempat mati gitu ya. Satu kehidupan yang indah. Di dalam perjalanannya pindah sini pindah sana, dia itu nya itu 18 kali per hari. Dan gede gitu ya. Teletongnya itu. Tapi dari situ dia memberi manfaat pada jalur-jalur yang dia lalui. Mungkin buah yang dia makan itu bijinya ikut teletong itu dan tumbuh tanaman baru. Dari nya itu kesuburan melestarikan hutan. Banyak manfaat yang
diberikan oleh satu makhluk yang cuman kerjanya kalau dipikir nggak bisa meditasi, nggak bisa apa ya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Lalu kalau kita masukkan dalam satu cara hidup yang lain, muncul berita gajah merusak hunian manusia, jahat, kejam, bunuh. Saya mikir, itu kan hanya karena kita manusia ini bisa bikin TV ya, bisa medsos ya. Kalau seandainya gajah itu bisa mengumumkan punya TV sendiri, apa yang akan dia siarkan? Mungkin isinya cuma protes keras, karena siapa tuh yang ganggu siapa gitu. Manusia merasa diganggu, binatang masuk ke tempat hunian. Pertanyaannya, bukankah manusia yang merusak, merebut, merampas, merampok tempat hunian gajah itu? Saya agak semlengeren ya. Luar biasa, bagaimana manusia ini di dalam kemajuannya, kepintarannya, kehebatannya, yang katanya superior, itu sebenarnya seberapa toh bermanfaat untuk alam semesta. Sudah bukan lagi satu hal yang aneh atau asing kalau dikatakan bahwa sebenarnya semua faktor di alam semesta ini saling paticca samuppada, dependent origination, sangkut pautnya melekat kuat, interconnectednya itu sudah jelas-jelas. Sekarang ilmu pun sudah mulai melihat satu ambruk, semuanya ambruk. Berapa banyak dari kita yang merasa diganggu, tapi tidak menyadari bahwa kita ini lebih banyak lagi mengganggu. Ada istilah apa? Senggol bacok. Kita cuma disenggol aja, balesnya bacok. Seperti itu perbuatan kita yang begitu ego-centered ya. Mikirnya tuh aku yang paling berkuasa, aku dominan, aku yang raja di raja. Sehingga yang lain itu ada di bawahku, yang lain itu tidak penting, yang paling penting aku. Kita sekarang lihat cara hidup kita. Seberapa toh kehidupan kita ini benar-benar menopang manfaat bagi planet bumi, bagi alam semesta ini. Tanda tanya besar ya. Gaya hidup kita yang katanya ini kita kaya, beradab, pintar, berpengetahuan, berani, ya banyak itu TV-TV yang wah fearless, berani apa? Berani mati, berani gila-gilaan, berani apa? Saya pernah nonton itu salah satu diantaranya tuh disuruh makan apa ya? Ketonggeng atau apa? Kalajengking. Dan itu dia dianggap wow. Ya. Pertanyaan loh. Saya sudah melihat gajah ini yang begitu tenang. Kita pola tingkah kita tuh wah petakilan gitu kayak buta cakil ya kalau pewayangan, bukan yang anggun kesatria. Tapi kita ini buta. Coba kita lihat bagaimana sebenarnya cara kita hidup, arah kita hidup, apa yang kita anggap hebat, itu aja sebenarnya sudah mulai kita bikin semlengeren ya. Semuanya harus yang baunya itu bau tenar, terkenal. Aku
lain dari yang lain. Aku pokoknya kaya raya, uang segala-galanya. Kalau orang kaya itu kita sudah langsung wow. Kalau orang luhur, korek, karena enggak kaya, enggak ngejreng, enggak viral. Kalau kita melihat sebenarnya alam semesta ini makhluknya kan bukan cuma manusia ya. Seberapa toh kita ini kejamnya terhadap makhluk lain? Apakah kita sebagai manusia ini sebenarnya bermanfaat bagi planet kita? Jangan-jangan kalau nggak ada manusia, planet kita ini jauh lebih awet. Coba kita lihat. Hutan-hutan dibabat. Makhluk lain kehilangan tempat hunian. Kenapa? Direbut, dirampok, diserang manusia. Tapi manusia punya TV yang menyatakan kekejaman binatang. Nggak pernah ada TV-nya dari segi hewan-hewan punya pemancar sendiri gitu ya. Hidup kita yang sudah kelewat, bye-bye sama kesederhanaan, menimbulkan apa? Motor, mobil terus produksi terus, jalanan tidak bertambah. Manusia terus tambah banyak, sumber makanan tidak bertambah. Serem ya. Mobil kami itu belakangnya ada stikernya. Semoga semua makhluk bahagia dan damai. Beberapa kali di tempat bensinan ya, saya ditegur orang. Waduh, donga ini kok apik banget ya. Doanya kok bagus banget. Agamanya apa Bu? Buddha. Oh makanya saya tadi udah betek. Jadi kelihatannya semoga semua makhluk bahagia dan damai itu khas Buddhis. Kalau saya ngomong itu bukan khas Buddhis, harusnya khas manusia. Malah ada pernah satu orang tuh ketok-ketok kaca jendela saya, ketok-ketok, saya pikir mau apa ya, mau apa ya. Dia bilang, bu, kaca mobilnya ibu itu kok bagus sekali. Saya boleh motret, ini orang yang sangat sopan. Oh silakan, karena mobil saya itu stikernya banyak banget ya. Orangnya masih penjahat tapi mobilnya sudah arahat. Semoga semua makhluk bahagia. Ikhwani mas tenang seimbang. Sini Pak Rami itu suka sempurnaan. Di sana Nibbana. Bawahnya ada spesialnya itu Anicca juga Anatta. Yang di sini ada Tathata, Etis. Pokoknya serba ciamik itu karena orangnya belum sampai di sana. Nah kalau saya yang tahun depan ini sudah umur 70, 50 tahun terakhir, berapa banyak tanah pertanian yang sudah direbut manusia sehingga tidak bisa lagi ditanami. Akibatnya apa? Beras harus impor. 50 tahun yang lalu sampai sekarang itu penurunan banyak hal kelihatan sekali. 50 tahun ke depan bagaimana? Saya sudah mati, ding dong. Anak-anak kita, generasi muda kita mengalami. Apakah tidak seharusnya kita mulai melihat ke dalam, mengubah apa yang masih bisa diubah? Air sudah langka, ya mungkin bisa harganya lebih mahal daripada bensin. Serem.
loba dosa moha yang menjadi ciri khas penyebab penderitaan. Bukannya kita jauhi, tapi malah kita besarkan. Maka beberapa pihak, beberapa orang yang punya channel pada apa yang bisa disebarkan banyak orang, mulai tersentuh dan ada yang mulai mengusik. Adik bisa film, ada satu perempuan India yang memberikan pencerahan tentang hal ini. Mari kita Nature simak. is a great experimenter. How do you think it experiments? Dari awal. Basically, it discards the species that is not supporting the whole. And it has constantly experimented Dari awal nih. over millions of years. It has discarded the dinosaurs. It has discarded probably the saber-toothed tigers. It has discarded Ramapithecus. It has discarded the Neanderthals. A few of these species have survived for 200,000 years. A few of them have also survived for 10 to 20 million years. So this is just information. But the question is, how sure are we about the success of our species, of the success of this human species? Are you sure we're going to survive forever? If you have to survive forever, that means you need to be beneficial for the whole. If you're not going to be beneficial for the whole, what would nature do? It would discard us. Are we being beneficial to the whole? So we probably have to have a conversation with the planet Earth. What do you think the planet would tell us? No? Very unhappy. We are probably more damaging than the smallpox virus, which doesn't exist now. Yes? We are more damaging. We are causing greater calamity. We are being cruel to this planet of ours. If you look at any other species, every other species kills somebody else or kills another species only for its own survival, only when it is threatened or when it is very hungry. But we as a human species, we have not evolved. But we as a species kill another species, not for our own survival, but to prove our superiority over the other, to prove our dominance over this entire planet, or sometimes even for pleasure. There is a huge noise outside in the world about the virus, the coronavirus. What if this coronavirus is nature's way of eliminating the human virus? There is a huge possibility, right? We are not being beneficial to the whole. If we are not being beneficial to the whole, we have seen again and again that nature discards us. In the current situation, China is not the problem. The Chinese people are not the problem. What is the problem? The problem is our own consciousness. We are living and experiencing life in separation. We are living and experiencing life as though we are separate from everybody around us. And this separation-driven consciousness has its own repercussions. And we see it in the world. We see it in the world as cancer. We see it in the world as disaster, as natural calamity, or as the coronavirus.
It is time to awaken now. We can't continue living our life from a disconnected state of consciousness. The more disconnection that we experience, more chaotic would be the world around us. If we are truly looking for a more peaceful world, if we are truly looking for a more joyful world, if we intend to create a beautiful world for our children, for our grandchildren, then the transformation has to happen now and here. It is already too late. Ya, itu kita lihat secara makro sebagai kesatuan kita sebagai manusia. Bagaimana dengan masing-masing diri, ya, untuk bisa menyentuh semuanya? Itu kalau masing-masingnya kita sendiri itu menyentuh diri sendiri, ada perubahan, ada perbedaan yang besar. Nah, minggu ini jatahnya Bu Susan. Ayo Bu Susan. Ya, terima kasih Bu Lani. Bapak Ibu sekalian, pengantar dari Bu Lani saya kira sangat mencengangkan untuk kita semua, karena hari ini kita disadarkan sebagai manusia seberapa egoiskah kita. Yang kedua, seberapa kita itu bisa memberikan manfaat untuk alam ini. Dan yang ketiga, Bu Lani mengingatkan kita bencana baik yang disebabkan oleh manusia atau teknologi, misalnya pesawat terbang tiba-tiba jatuh begitu ya, ataupun bencana alam yang kategorisasinya itu sebetulnya bukan man-made, ya, bukan disaster yang disebabkan oleh manusia, tetapi dari apa yang dikatakan oleh Bu Lani dan apa yang kita lihat dari video tadi, itu sebetulnya nggak bisa kita lepaskan dari perbuatan manusia. Meskipun kalau di kategori bencana alam itu ya sebabnya alam begitu. Tetapi kita sebagai bagian dari alam semesta, nampaknya dari pengantar Bu Lani tentang gajah tadi itu yang pertama, lalu dari video tadi, nampaknya manusia itu justru penyumbang besar dalam bencana alam. Itu yang saya lihat dari pengantar hari ini, dan itu sungguh menggerakkan, seharusnya menggerakkan kita semua untuk menyadari seberapa kontribusi kita untuk kerusakan alam. Dan dalam video tadi menarik sekali ya, mungkin coronavirus ini itu begini, jadi kalau kita lihat dari video tadi itu begini, semua makhluk hidup yang nggak punya manfaat atau kontribusi untuk alam, nampaknya mereka itu juga berkontribusi untuk kerusakan. Jadi bukan hanya tidak punya kontribusi untuk kesejahteraan atau bertahannya semua makhluk hidup di alam semesta. Kalau kita lihat nampaknya makhluk hidup ini juga berkontribusi atas rusaknya alam itu sendiri. Ya, jadi hati-hati. Kalau nggak berkontribusi saja itu masih bagus. Tetapi nampaknya itu kita berkontribusi juga atas kerusakan alam semesta, atau makhluk-makhluk hidup lain yang sudah binasa itu sebetulnya punya kontribusi terhadap kerusakan alam semesta. Nah, video tadi mengingatkan jangan-jangan mutasi genetik dari virus ini bukan virusnya yang jahat gitu ya, tetapi mutasi genetik virus ini juga dipicu oleh eksperimen-eksperimen yang manusia lakukan, yang biasanya manusia itu melakukan misalnya dengan menambahkan pestisida di alam misalnya, lalu eksperimen dengan nuklir, lalu menambahkan apapun di alam semesta ini yang sifatnya itu destruktif, tetapi kita mengurangi hal-hal yang sifatnya
konstruktif untuk alam semesta. Misal pohon kita tebang karena kita butuh kertas banyak sekali. Kita butuh tisu ya. Kita butuh apapun yang membutuhkan batang kayu sampai sekulit-kulit kayunya itu kita gunakan. Ya, selain kita bikin untuk rumah, bangunan, dan gedung, saya kira kayu ini kita butuhkan untuk banyak hal, termasuk ya kita malas mencuci kain ya. Kalau dulu saya masih ingat di rumah itu selalu ada kain untuk lap, baik itu lap piring, lap meja maupun lantai. Tetapi sekarang kita punya aneka jenis tisu ya. Nah, padahal tisu ini menggunakan kulit pohon. Nah, kalau kita lihat di negara-negara maju, itu bahkan taplak meja, kalau saya waktu itu berkunjung ke Belanda itu, karena mereka itu ingin menghemat sabun cuci, karena deterjen ini juga mencemari alam, solusinya adalah membuat taplak meja dari kertas. Nah, taplak mejanya tuh bagus sekali gitu ya. Jadi kita bisa beli taplak meja ini bentuknya itu gulungan ya. Jadi satu gulung, itu motifnya macam-macam, kita mau milih yang seperti apa. Nah, itu sekali dipakai, kalau misalnya kita makan gitu, ada kuah-kuah yang tumpah, itu tinggal dilipat, dibuang. Tetapi bayangkan untuk mengatasi deterjen supaya tidak memberikan polusi, menciptakan hal lain yang sama aja, itu menghabiskan pohon yang ada di dunia ini. Nah, sebetulnya kan manusia ini tidak sangat kontributif. Nah, mungkin perubahan genetika, evolusi genetika virus corona ini karena virus ini juga menyesuaikan diri dengan alam yang selalu diubah-ubah manusia dengan cepat. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita lihat di alam, makhluk hidup yang paling lemah secara fisik itu manusia. Ya, jadi manusia itu terlalu punya banyak senjata untuk pertahanan diri. Misal, supaya nggak kedinginan, kita punya rumah. Kalau hewan itu nggak kedinginan, ya dia harus bertahan, pakai bulunya, dia bersembunyi di bawah pohon, dan seterusnya. Kita nggak. Nah, supaya kita itu nggak kepanasan, kita punya AC. Pokoknya supaya kita nggak lelah, kita naik mobil. Intinya, tubuh kita itu tidak dibiasakan untuk adaptif terhadap tantangan alam. Sementara makhluk lain, mereka itu selalu beradaptasi. Nah, sehingga virus corona ini sebetulnya mungkin juga menyerang binatang ya. Tetapi mereka tidak punah. Mengapa? Karena mereka cukup bisa bertahan dan beradaptasi. Sementara manusia itu tubuhnya itu enggak bertahan terhadap alam, sehingga ketika ada genetika yang berubah dari virus, nah kita belum divaksin ya. Kita itu mengandalkan vaksin soalnya. Jadi karena belum divaksin, ada perubahan mutasi genetik, kita diserang, kita mati. Tapi yang kita salahkan virusnya gitu ya. Jadi kita pengen virusnya ini dibasmi dari bumi ini. Nah, ini yang menurut saya mau disadarkan oleh Bu Lani bahwa hati-hati ya dengan menyalahkan gajah. Hati-hati dengan menyalahkan virus. Karena mungkin kalau virus ini juga punya teknologi yang maju, mungkin virus akan mengatakan, saya menjadi termutasi sedemikian rupa itu karena kalian loh manusia gitu ya. Jadi kalau kalian itu sekarang tidak kuat karena saya itu pengen berkembang biak dan medianya adalah tubuhmu, itu yang salah kamu sendiri loh. Kalau seandainya kamu punya imunitas yang baik, saya itu hidup di tubuhmu itu, kamu no problem. Persoalannya tubuhmu sendiri yang tidak dibiasakan untuk survive. Tapi kok kamu menyalahkan kami ya, para virus ini gitu kan. Nah ini kalau mereka juga punya broadcasting system gitu, mereka juga akan mengeluh seperti gajah ya. Nah karena kita yang paling pinter, maka kita yang mengeluh gitu. Nah paling pinter tapi kok mengeluh ya Bu, ini sangat kontradiktif gitu.
Orang pintar itu sebetulnya nggak mengeluh, tapi manusia ini saking pintarnya itu keluhannya itu sampai di broadcast gitu. Lalu menyalahkan alam semesta dan lain sebagainya. Nah, ini menarik dua pengantar ini, video tadi, dan saya kira Bulani sangat menyadarkan kita semua. Nah, lalu Bulani itu ingin mengajak kita sebetulnya sejauh mana kita itu menuju ke kesadaran. Tadi di dalam video tadi, kerusakan itu sumbernya adalah kesadaran manusia akan perbuatan baik. Apa kontribusi kita terhadap alam semesta ini? Nah, ini saya kira Bulani ingin mengajak kita sejauh mana sih kita itu mengolah loba, dosa, moha di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita bayangkan ya, kita ini kan sekarang ini loba, moha, dosanya tuh gini, kita ini cuman butuh 1 mobil, tapi karena kaya kita bisa beli 10 mobil, itu 1 ya. Berarti kan polusi udaranya itu semakin meningkat. Yang kedua, karena kaya, sebetulnya kita itu cuman butuh tempat tinggal kecil, kita itu punya 5 rumah besar-besar, yang 1 rumahnya itu butuh 10 pembantu rumah tangga gitu ya. Dalam hal ini memang betul kita itu membuka peluang pekerjaan untuk manusia. Tetapi untuk membangun rumah ini, lahan yang harus kita gunakan untuk membangun rumah, tetapi bukan untuk tumbuhnya tanaman, itu semakin besar. Batang kayu yang harus kita tebang untuk membangun gedung itu juga semakin banyak. Nah, bayangkan kalau gajah itu seharinya butuh 1 gajah 150 kg makanan, sementara lahan untuk gajah itu habis sehingga gajah itu nggak bisa makan ya, bayangkan. Nah, padahal gajah itu kalau makan, itu biji-bijian yang dimakan itu akan dibuang dan itu memberikan tumbuhan baru. Nah, kalau kita menebang pohon, apakah kita memberikan tumbuhan baru? Saya kira enggak ya. Bahkan makanan yang kita makan pun sudah diolah pabrikan. Itu kotoran yang kita keluarkan itu enggak menyuburkan tanah ya. Artinya apapun yang kita keluarkan itu tidak bisa membuat tumbuh-tumbuhan itu muncul kembali. Karena apapun sekarang kita instan. Kita enggak mau biji. Kita itu malas mengunyah pakai jus. Jus sekarang itu botolan. Nah, jus yang di botol itu pasti pakai pengawet. Dan kalau pengawet kita makan, kotoran kita pun itu tidak subur. Nah, ini yang perlu kita refleksikan. Jadi kalau gajah sampai ke hunian manusia, karena dia nggak punya tempat berlindung, itu satu. Yang kedua, apa yang mau dimakan? Seharinya butuh 150 kg, sementara mereka makan apa gitu? Lahannya kita pakai. Nah, ini menarik sekali. Nah, oleh karena itu, hari ini saya nanti akan sharing, nanti campur ya, antara pengalaman pribadi saya sebagai manusia, sebagai individu, dan juga nanti mungkin saya akan sharing pengalaman saya mempelajari ilmu psikologi. Jadi nanti itu campuran antara apa yang saya pelajari dan kesadaran apa yang saya dapatkan tentang loba dosa moha. Nah, itu yang hari ini akan menjadi fokus sharing saya di Dhamma Desana pagi hari ini. Nah, Pak Adi bisa ke slide pertama saya. Kalau Bulani tadi mengatakan dan di video tadi itu juga disinggung, binatang itu membunuh karena dia lapar. Kalau dia sudah kenyang, binatang itu tidak akan melakukan pembunuhan ke makhluk lain. Binatang itu kalau makan sesuai dengan takarannya. Artinya, dia tidak akan makan melebihi takarannya. Nah, itu artinya apa? Sebetulnya binatang itu tidak
diliputi, tidak dikuasai oleh loba, dosa, dan moha. Nah ini kalau Bulani tadi mengatakan keuntungan hidup sebagai manusia itu adalah menggunakan kesadarannya sehingga menuju ke kematangan spiritual, saya mau mengatakan juga keuntungan binatang itu justru jauh dari loba dosa moha gitu ya. Jadi kenapa kita ini bisa membinasakan spesies kita sendiri? Konflik antar agama, konflik antar suku. Gajah itu jarang loh membinasakan spesies gajah. Nggak mungkin. Tetapi hanya manusialah yang bisa membinasakan spesiesnya sendiri. Kenapa? Karena manusia itu yang seharusnya, ini menurut ajaran Buddhism, punya kesadaran, lalu menuju ke kematangan spiritual, tetapi nampaknya manusia itu tidak sangat menggunakan potensinya untuk menuju ke sana. Nah, sehingga manusia itu digerakkan perilakunya bukan hanya oleh kebutuhan. Kalau binatang tadi butuhnya makan, ya makan, selesai. Saya butuh BAB, ya BAB. Binatang itu nggak akan merebut jatah binatang lain kalau makanannya cukup. Sementara manusia itu cukup nggak cukup, itu akan bisa merebut jatahnya orang lain, bahkan makhluk lain. Maka di sini penting sekali kita semua membedakan antara butuh dan ingin. Nah ini kalau kita lihat di gambar itu, saya butuh minum, ya cukuplah minum air putih gitu. Kalau kita takut ada mikroba ya direbus sebentar. Tetapi keinginan itu bukan sekedar minum air putih ya. Gambar itu menunjukkan, oh ada Milo, ada Coke, ada Fanta. Wah sekarang ada bubble ya, minuman bubble gitu. Aneka minuman bubble. Sehingga ada merek-merek tertentu untuk hanya sekedar air mineral. Nah, itu kalau kita ke supermarket itu air mineral, paling murah itu 1.750 di merek tertentu, tapi kita bisa juga menemukan air mineral harganya 100.000. Ya, kalau di hotel yang disajikan ke kita itu 100.000. Katanya hebring loh ini. Saya nggak tahu apakah bikin kita awet muda atau abadi, nggak mati, saya nggak tahu. Tetapi air mineral itu harganya bisa 100.000 rupiah. Nah, ini artinya minum pun kita itu bukan sekedar butuh air, kayak gajah tadi, minum 100 liter, tapi gajah itu nggak cari boba-boba gitu, nggak cari bubble-bubble, nggak cari kopi gitu ya. Ya, dia cuman butuh air untuk diminum gitu kan. Nah, manusia itu ngeri ya, karena keinginannya cukup besar, nah sehingga kesadaran tadi yang di sharingkan atau yang dinyatakan di dalam video itu menjadi sangat jauh dari keinginan kita untuk kita penuhi ya. Jadi keinginan kita itu payahnya itu menuju ke hal-hal yang sifatnya menyenangkan, bukan keinginan untuk menuju sesuatu yang kita butuhkan, yaitu kematangan spiritual ataupun kebutuhan kita untuk mencapai kesadaran yang paling tinggi karena kita dilahirkan sebagai manusia. Nah, ini yang akan menjadi topik saya hari ini. Dan sebelum saya ke topik berikutnya atau ke slide berikutnya, Pak Adi mungkin bisa putarkan video. There is a very big difference between doing what I like and doing what is needed. When you start doing what is needed, there is no such thing as what is it that I like and what is it that I do not like. If you just transcend this one thing,
that I like something, I dislike something. If you just transcend this one thing, 90% of your spiritual work is over. That's all. Because the karma generating machine, the basis of bondage is just this. I like this, I don't like this. I love this, I hate this. Once you divide creation like this, your ability to touch that dimension, which we call as the source of creation, is out of reach for you. I want you to pay attention. All the children also, okay? Hello? All of you should pay attention to small things. A blade of grass, a leaf, an ant. You saw an ant? Huh? Really closely, you must look at an ant. Whoever made this ant, has it been made with meticulous attention or simply, okay, just a bloody ant? Huh? What do you think? Very well made? Well made or no? Very well made, isn't it? Fantastic ant actually, not just a bloody ant. So if the creator, if the source of creation is willing to pay that much attention to a tiny little ant, who the hell are you to decide what you like and what you dislike? In doing something beyond what is me is where a human being comes to a place where he becomes available for grace. Grace is there. Question is, are we available? We like this, we don't like this. You like a cockroach? Why? Suppose Shiva came in the disguise of a cockroach, what will you do, huh? Namaskaram you'll do. But how will you know it is Shiva or just another cockroach, huh? Huh? How will you know? You don't know. So better do namaskaram to every cockroach, because who knows which one is Shiva? It's very simple. This is what this culture taught you. You see a tree, oh Shiva. You see a stone, Shiva. You see a dog, Shiva. You see a cow, Shiva. Because you don't know. You don't know today what is his disguise. Better not take a chance, isn't it? Huh? Better not take a chance. At least start with the human beings. You don't know in what disguise he's come today. Huh? Isn't it? Suppose who knows? This is why, whoever you see, because who knows today what is the disguise? If you're like this, grace will be upon you. There's no question. You don't have to go in search. You don't have to go in search of God or truth. It will rain upon you. It will. Ya, terima kasih Pak Adi. Baik, kalau tadi Bulani mengatakan bahwa tulisan-tulisan yang ada di mobilnya Bulani itu sebetulnya universal ya. Jadi itu bukan hak miliknya Buddhism gitu atau ajaran Buddha. Nah, saya kira apa yang kita dengar dari Sadhguru ini itu juga adalah ajaran yang universal. Nah, misalnya ya dalam
ajaran Hindu dan Buddhism itu reinkarnasi itu akan terjadi selama kita ini belum menjadi atau bertransformasi menjadi makhluk yang transenden, yang sangat murni pikiran, perkataan, maupun perbuatannya, lalu kita itu nggak kembali lagi untuk dilahirkan, untuk mengalami penderitaan, itu artinya selama kita belum menuju ke sana, kalau istilahnya nibbana, itu kita akan dilahirkan kembali ya. Nah, sehingga video tadi itu mau mengatakan begini loh, siapa tahu ya, anjing sekarang kita itu adalah ibu kita, gitu. Itu sebetulnya mau mengatakan begitu. Siapa tahu kecoa tadi itu adalah kakak saya dulu. Nah, itu artinya apa? Kita perlu menghargai setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini. Karena kalau saya ya, waktu beberapa minggu lalu saya mengatakan, saya menyesal karena belum sempat memberikan yang terbaik buat ibu saya, lalu ibu saya meninggal. Lalu doa saya adalah, semoga saya itu di kehidupan saya yang akan datang bisa membahagiakan ibu saya. Nah, kalau ibu saya itu jadi kecoa gitu kan, ini kan saya nggak tahu ya. Lalu saya dengan seenaknya sendiri membunuh semua kecoa yang ada di bumi ini, itu doa saya waktu saya hidup ini nggak ada artinya. Artinya, saya tidak mengasihi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, kalau kita mengasihi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, itu nggak mungkin kita itu bikin gajah sengsara, sehingga si gajah ini sampai nggak punya tempat tinggal. Nah, ini yang kita lihat dari video tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam ajaran Kristiani ya, itu di dalam kitab suci, di Injil, itu dikatakan Tuhan akan hadir di dalam diri sesamamu manusia. Itu tadi kan Dewa Siwa. Kalau di ajaran Kristiani, Tuhan itu akan hadir di dalam dirinya Bulani. Jadi kalau saya itu sedang penuh penderitaan, lalu Bulani itu menolong saya, Bulani itu adalah wakil dari Tuhan yang menolong saya. Itu artinya saya nggak harus menunggu menghormati orang lain untuk benar-benar melihat ada Tuhan di dalam dirinya. Nah, ini kan sebetulnya ajaran yang universal. Kalau dalam ajaran Kristiani begitu. Nah, kadang-kadang Tuhan itu hadir di dalam diri orang yang menderita, orang miskin, orang cacat, dan seterusnya. Dan kalau saya itu menolong orang miskin ini, saya itu berbuat baik untuk Tuhan kita. Nah, ini kan sebetulnya ajaran yang universal, hanya saja bahasanya akan berbeda tergantung dari budaya di mana ajaran itu muncul ya. Saya kira itu yang perlu kita lihat. Nah, sehingga sebetulnya dari video tadi kita itu juga diajak selain harus respect terhadap semua makhluk hidup dan alam semesta, di video tadi juga diajarkan pada kita untuk kita itu perlu melakukan sesuatu yang kita butuhkan, bukan dasarnya suka tidak suka. Nah, kalau dalam ajaran Buddhism, kebutuhan manusia satu adalah lepas dari penderitaan. Ya. Kebutuhan manusia itu adalah memberikan kontribusi pada alam semesta. Maka supaya bisa lepas dari penderitaan dan bisa memberikan kontribusi pada alam semesta, manusia itu butuh mengembangkan kemurnian hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu butuh ya. Jadi dalam videonya Sadhguru tadi dikatakan, kadang kita melakukan bukan yang kita butuhkan, tapi kita melakukan yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Nah, sehingga kebutuhan kita untuk menjadi manusia yang murni, manusia yang bijaksana, itu tidak kita lakukan. Karena apa? Untuk menuju ke sana itu mungkin kita perlu melakukan hal-hal yang nggak kita suka. Nah, wong nggak disukai kok dilakukan, wah itu berat banget.
Nah, padahal itu yang kita butuhkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang akan saya sharingkan dari pengalaman saya pribadi. Pak Adi bisa ke slide saya yang nomor 3, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sharing saya itu begini ya. Kan Bu Lani itu pernah bilang ke saya, untuk menuju ke jati diri manusia yang sesungguhnya, yaitu yang murni pikiran, murni perbuatan, murni ucapannya, ada banyak hal yang harus dikerjakan. Misal nih, memupus semua keserakahan. Caranya adalah saya harus mau berbagi pada orang lain. Meskipun saya punya sedikit, saya perlu berbagi. Lah ini berat loh ya. Mengapa berat? Karena dalam sharing saya beberapa minggu yang lalu saya katakan, saya itu punya kecenderungan pelit ketika saya dilahirkan. Berarti kalau pelit itu menuju ke loba. Nah, salah satu cara supaya saya tidak loba, saya harus melakukan aloba. Misalnya banyak berbagi. Wah, ini berat loh. Orang pelit diminta berbagi itu berat sekali. Karena saya lebih suka menyimpan dan saya itu tidak suka memberi. Nah, ini menurut saya berat. Nah, sehingga apa yang terjadi itu yang saya amati di dalam diri saya. Kalau saya itu berpedoman pada rasa suka dan tidak suka, itu yang saya rasakan adalah saya itu jadi malas berubah. Padahal Bu Lani itu sudah mengatakan, Bu Susan, manusia itu butuh menuju ke nibbana. Kalau manusia ke nibbana, itu yang perlu dilakukan adalah melakukan, berpikir, dan berkata-kata yang mengarah ke kemurnian jiwa. Nah, caranya bagaimana? Yang loba dikikis supaya tidak loba. Wah, ini berat ya. Apakah saya harus merelakan harta benda saya? Bahkan kadang-kadang saya itu, misalnya nih ya, beli makanan kesukaan saya hari ini, dan kebetulan cari makanan itu agak sulit. Nah, pas saya beli sampai di rumah, ada saudara-saudara saya datang, dia bilang, wah enak banget ya makanannya, boleh nggak saya makan? Itu ya, dalam pengalaman saya itu bisa kok merasa menyesal sekali kenapa saudara saya datang. Karena saya mencari makanan ini sulit sekali untuk saya, dan ini makanan favorit saya sudah bersusah payah, kok iya kebetulan pas saya dapat makanan ini, saudara saya datang. Itu yang terjadi adalah, kalau Bu Lani bilang, belajar aloba, wah itu berat banget. Saya jadi malas berubah. Lalu yang terjadi, serakah saya muncul. Karena saya serakah, itu yang terjadi, saya marah. Ini saudara saya ini nggak punya sopan santun, nggak punya etika. Bertamu ke rumah saya kok ya ngerebut makanan saya, padahal nggak saya suguhkan atau saya tidak menjamu dia. Itu lalu ada rasa benci pada saudara saya, ada rasa frustasi yang saya rasakan. Punya saudara itu datang nggak bawa makanan, malah merebut makanan yang itu favorit saya. Nah, ini yang saya rasakan. Nah, lalu saya juga menjadi moha. Mengapa saya moha? Karena sebetulnya kan ada suara hati yang menggelitik saya, yang ngomong, itu kan hanya perkara makanan. Makanan itu kalau dimakan oleh orang lain itu nggak bikin saya mati. Tetapi karena saya tadi itu hanya berperilaku dasarnya suka nggak suka, moha saya itu adalah, kalau dalam bahasa psikologi saya bikin mekanisme pertahanan diri. Wah ini. Bahasa Inggrisnya itu defense mechanism. Saya bikin sejuta alasan supaya ego saya, atas saya itu terlindungi. Supaya saya nggak merasa bersalah.
Apa yang saya lakukan? Saya melakukan rasionalisasi. Itu bahasa gampangnya, cari-cari alasan untuk pembenaran diri. Lalu saya mulai berteori. Kalau di budaya barat, yang namanya tamu datang itu harus janjian. Dasar ini, budaya timur itu menyulitkan tuan rumah. Wah, ini yang saya itu dilahirkan di Indonesia dari kecil sudah mulai pakai ilmu saya untuk mulai menilai-nilai budaya mana yang lebih bagus. Wah, ini memang saudara-saudara saya ini perlu dididik kok. Mereka itu harus kuliah, harus ngerti bahwa kalau mau bertamu itu yang paling betul itu kita harus mengadopsi budaya barat. Janjian dulu, jadi nggak ngerepotin saya gini loh. Kalau saya tahu saudara saya mau datang, saya nggak akan beli makanan itu hari ini. Atau kalau saya beli, saya sembunyikan. Welawo nggak janjian, saya datang, masuk rumah, mereka sudah di rumah saya. Lalu dengan enaknya ngomong, wah enak banget ya makanannya, bolehkah saya minta? Nah, lalu saya mulai menyalahkan budaya, mulai menyalahkan kakak saya frustasi punya saudara-saudara atau kakak saya seperti itu, saya mulai menyalahkan ayah ibu saya, kok ayah ibu saya itu nggak didik mereka dengan betul ya? Nah ini kan saya moha, lah wong aku anak loh, berarti kan saya juga dididik tidak betul. Tetapi mengapa saya menyalahkan kakak saya dan ayah ibu saya? Ini moha saya akan semakin besar karena saya itu didasarkan pada perbuatan suka tidak suka. Yang sumbernya itu adalah loba dan dosa. Nah ini yang saya rasakan. Sehingga kalau Sadguru tadi mengatakan, sebetulnya kita perlu berperilaku sesuai dengan yang kita butuhkan, itu saya tidak mengarah ke sana. Saya itu kalau menurut Bulani, kalau orang pelit butuhnya adalah belajar aloba. Tapi karena saya suka tidak suka, saya tidak menuju ke sana. Saya malas berubah. Bukan saya menggunakan kesempatan ini, misalnya, wah kakak saya datang, saya punya makanan favorit yang sulit saya cari, ini kesempatan saya untuk belajar menjadi aloba. Nah itu kan nggak gitu yang terjadi pada diri saya. Saya malah marah, malah benci dan malah frustasi. Itu yang terjadi. Nah, sehingga saya menjadi malas untuk berubah, saya tidak move on dari kebodohan, dari moha saya nggak move on. Nah, ini yang sebetulnya mau saya sharingkan, sehingga pada titik tertentu saya juga pernah mengatakan begini, saking mohanya ya, untung saya itu tidak memeluk agama Buddha. Wah, ini saking mohanya. Kenapa? Karena saya tidak perlu belajar amoha, adosa, dan aloba. Untung loh saya itu memeluk agama Kristiani. Jadi nggak perlu sulit-sulit mengikuti ajaran Buddha itu loh. Ajaran Buddha itu bikin sengsara. Nah, ini saya pernah punya moha-moha macam ini karena dasar saya berperilaku itu adalah suka dan tidak suka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri orang yang dasarnya suka nggak suka atau dikuasai loba moha dosa itu juga ada di dalam diri saya. Saya itu bahkan sekarang belum terbebas dari gejala neurotik ini. Yang bawah itu Pak Adi. Belum. Kalau Bulani mengatakan, Bu Susan, saya ngomong, kelemahan Bu Susan itu ini loh. Seharusnya Bu Susan itu melakukan A, B, C, D, E. Itu kadang-kadang ya, baik terucap maupun tidak terucap, saya itu tuh bisa ngomong gini, ya Bulani, saya tahu betul itu baik. Tapi Bu, kayaknya saya belum punya waktu. Nah ini loh, tapi saya ini tuh sering muncul ya. Bahkan kadang-kadang nggak saya omongkan ke orang lain, tetapi tapinya itu saya omongkan untuk diri saya sendiri. Jadi kalau dikatakan apakah saya sudah terbebas dari gejala neurotik ini, saya kira belum ya. Karena saya diberitahu ini yang saya butuhkan, dan saya itu tahu itu kebutuhan saya,
Tetapi saya masih mengatakan, tapi saya belum punya waktu, tapi saya itu masih muda, tapi saya itu masih belum punya duit, tapinya itu banyak sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, efek yang lebih dahsyat dari neurotik itu adalah kalau mau kita pelihara terus-menerus, ya efeknya kita bisa jadi orang yang sangat pencemas. Itu satu. Kita bisa menjadi orang yang sangat depresif. Mengapa? Karena saya itu cemas sesuatu itu terjadi seperti yang tidak saya suka. Nah ini. Sesuatu itu terjadi seperti yang tidak saya inginkan. Padahal itu kebutuhan saya. Ya, misalnya COVID-19 itu membuat saya tidak bisa kemana-mana. Membuat saya harus masak sendiri. Membuat saya harus tidak banyak ke kafe misalnya. Membuat saya tidak bisa ke mall. Itu sebetulnya adalah kebutuhan saya sebagai manusia. Manusia itu ya harusnya masak sendiri, nggak banyak jajan. Manusia itu di rumah itu merefleksikan apa yang terjadi dalam keseharian. Tetapi karena saya sudah terbiasa hangout itu ngobrol sama teman di kafe, dimanapun, ketemu banyak orang, nggak masak gitu ya, ada GoFood dan seterusnya, itu membuat saya itu menjadi sangat cemas di masa pandemi ini. Kenapa? Karena saya tidak suka masak, padahal kebutuhan saya adalah masak, mengolah batin, masak makanan yang sehat, itu yang dibutuhkan fisik saya. Tetapi jadi cemas, karena saya harus mikir, besok belanja apa, itu saya nggak suka, gitu ya. Saya harus masak ini, saya nggak suka. Cemas terus, berharap-harap pandemi ini segera berakhir, supaya saya bisa enak-enak. Itu yang pernah saya rasakan juga. Nah, kalau ini kita teruskan, saya sendiri pun akan menjadi depresi. Karena ternyata ini sudah 1 tahun lebih kita tetap nggak bisa kemana-mana ya. Bahkan saya kira kasus COVID ini semakin meningkat. Nah ini kan kita akan menjadi lebih depresi karena kita tuh sudah istilahnya bulan ini ngempet. Berharap Juli tahun depan, nah ini saya nggak tahu Juli ini setelah vaksin apakah kita semua akan euforia ke sana atau setelah vaksin sebetulnya kita tetap belum bisa pergi. Nah ini kalau kita belum bisa pergi padahal vaksin, itu yang terjadi adalah frustasi dan depresi. Mengapa? Karena dasarnya itu adalah suka tidak suka. Nah Pak Adi ke slide saya berikutnya. Nah suka tidak suka itu sebetulnya adalah hasrat. Kalau Bapak Ibu masih ingat, PowerPoint saya tentang lakhang, karena kita itu menciptakan suka tidak suka, loba dosa moha, itu membuat hasrat kita sebagai manusia itu semakin besar. Hasrat itu dasarnya adalah loba, dosa, dan moha. Nah ini ya kalau kita nggak mau refleksi, seperti Bu Lani katakan tadi ya, saking kita itu pengen suka punya rumah banyak, sampai kita itu nggak sadar bahwa kebutuhan manusia itu adalah hidup sederhana, apa adanya, cukup dengan makan kenyang untuk kesehatan manusia. Kita itu lupa bahwa kebutuhan kita itu hanya itu saja. Tetapi yang terjadi adalah kita itu menciptakan khayalan bahwa manusia, itu kalau Bu Lani itu tadi mengatakan, butuh mendominasi makhluk lain, butuh mendominasi manusia lain, butuh ego yang besar. Maka kalau saya punya mobil lebih dari 1, saya bisa mendominasi teman-teman saya,
saya punya rumah besar-besar lebih dari satu, saya bisa mendominasi, lalu saya posting gitu ya, ke media sosial yang saya punya. Wah, ini loh, saya ini siapa? Nah, hasrat saya yang besar ini dengan menyombongkan kepemilikan saya itu sebetulnya bukan sekedar harta benda, tetapi saya doktor, saya profesor, semuanya itu saya posting. Hati-hati ya, hasrat saya sebagai pribadi ini akan memicu hasrat teman-teman saya, manusia-manusia lain. Lalu mereka berlomba-lomba juga. Wah, Bu Susan yang dosen gajinya nggak besar, kok bisa ya punya rumah lebih dari satu? Nah, saya ini pengusaha, wah nggak terima. Saya harus punya rumah lebih dari Bu Susan, misal. Lalu, saya sendiri yang dulu SD-nya, ini kalau teman-teman SD saya itu melihat, saya itu rapotnya selalu punya angka merah, lebih dari satu. Kok sekarang yang namanya Susan itu bisa jadi dokter? Teman-teman saya yang pintar ini nggak terima ya. Lalu dia itu karena sudah terlanjur tidak jadi dokter, punya anak nih. Nah, anaknya lah yang dipicu, anaknya lah yang dipush untuk menjadi dokter. Mengapa? Keturunan saya ini mesti pintar, lebih pintar dari Bu Susan. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan hasrat kita yang kita posting ke media sosial. Karena hasrat kita yang kita posting ke media sosial itu memperbesar hasrat manusia lain. Dan hati-hati kita menggunakan media sosial karena hasrat kita juga akan diperbesar oleh hasrat manusia-manusia lain, teman-teman kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sendiri perlu berhati-hati untuk merespon postingan teman-teman saya ya. Karena saya ini masih belum pinter. Kalau Bu Lani tadi mengatakan mobilnya lebih arahat dari manusianya, ya apalagi saya gitu ya. Saya itu kadang-kadang juga kalau melihat media sosial, lalu teman saya itu posting apa, itu tuh lobanya itu juga muncul gitu loh. Saya butuh melakukan yang sebetulnya saya butuhkan, tetapi karena saya melihat media sosial, itu lalu saya itu mengalokasikan uang saya untuk membeli hal-hal yang sebetulnya nggak saya butuhkan. Nah, ini saya sendiri pun masih begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak, mari kita semua perlu berhati-hati dengan hasrat ini. Karena hasrat manusia itu saling menguatkan ketika kita menggunakan media sosial. Maka saya sendiri itu mencoba untuk tidak banyak posting ke media sosial. Kalau postingan itu sebetulnya hanya menyirami hasrat saya untuk lebih subur ya. Maka kalau Bapak Ibu lihat update status saya di WhatsApp group atau di Facebook, itu jarang sekali saya itu mengupdate hal-hal yang memicu hasrat saya untuk sombong, narsisistik. Ada enggak keinginan saya untuk sombong? Oh, ada Bapak Ibu setiap saat. Apalagi saya punya media sosial. Tetapi begitu saya mau send, wah itu lalu saya mikir, ini demi manfaat untuk manusia lain atau ini kesombongan saya ya? Maka bisa jadi foto-foto yang saya buat itu enggak jadi saya posting. Mengapa? Karena setelah saya renungkan, ini bukan kebutuhan saya untuk posting itu, dan ini juga bukan kebutuhan manusia lain untuk melihat postingan saya yang penuh dengan hasrat. Nah ini kalau Bapak Ibu tanya, sulit nggak? Sulit loh. Kadang-kadang udah terlanjur saya send gitu. Terus kalau udah terlanjur saya send, biasanya saya delete gitu ya. Artinya saya juga bukan orang suci yang kadang-kadang terpeleset-peleset, tetapi saya berupaya untuk selalu melihat sebelum saya posting sesuatu untuk melihat hasrat saya ini. Ya, Pak Adi, kita bisa ke slide berikutnya. Nah, mengapa hasrat
itu membuat manusia tidak bahagia. Nah, ini yang saya rasakan ya, Bapak Ibu. Kalau saya punya keinginan, bukan melakukan hal yang saya butuhkan, itu biasanya saya merasakan rasa tidak puas saya itu semakin meningkat. Ini yang saya rasakan. Nah, setelah saya baca-baca dalam literatur psikologi, memang hasrat itu memicu rasa tidak puas, lalu muncul keinginan baru. Nah, tetapi saya sendiri merasakan ya, contohnya begini. Dulu saya belum punya uang, gitu kan. Kalau beli tempe, ya beli tempe di warung lah begitu. Ini yang saya rasakan. Goreng tempe apa adanya gitu ya. Nah, tetapi setelah saya punya uang, saya itu merasa harus beli tempe yang bisa mengangkat citra diri saya. Toh, sekarang yang lagi ngetren itu adalah misalnya tempe organik rasa green tea. Wah, ini jane ra penting banget loh itu. Tempe organik rasa green tea. Lah mbok udah green tea-nya ya kita minum teh hijau, goreng tempe biasa. Wah, tapi ini nggak keren gitu ya. Maka sekarang saya tidak puas beli tempe yang di warung sebelah yang harganya murah sekali. Saya harus mencari tempe green tea meskipun beli online. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah merasakan hal-hal macam itu. Makan tempe pun tempe sederhana jadi nggak puas gitu loh. Kalau nggak tempe green tea terus tak foto gitu kan, saya upload. Nah, puasnya itu di mana tahu Bapak Ibu? Setelah saya upload tempe green tea, kepuasan saya itu bukan makan tempenya, tapi teman-teman saya itu lalu WA saya gitu loh. Ini kepuasan saya. Bu, kok ono tempe green tea ya? Belinya di mana? Wah, saya belum pernah dengar loh. Rasanya gimana? Wah, saya jadi merasa top. Ini saya pernah melakukan. Merasa top. Saya orang paling keren di dunia ini karena di antara teman-teman saya hanya saya yang tahu tempe green tea itu belinya di mana, khasiatnya apa gitu ya. Terus saya bisa memberitahu harganya berapa. Jadi kepuasan saya itu bukan makan tempe, tetapi saya bisa keren di depan teman-teman. Nah ini Bapak Ibu, saya pernah juga merasakan ini memicu hasrat saya berikutnya. Saya lalu cari-cari, apalagi ya yang bikin saya keren selain tempe green tea. Nah ini mulai mencari-cari. Nah Bapak Ibu sekalian, meskipun ilmu psikologi mengatakan bahwa hasrat itu memicu ketidakpuasan, ternyata saya pernah melakukan. Dan saat ini saya sedang mencoba untuk tidak posting hal-hal aneh-aneh macam itu. Dan sebelum beli tempe, itu saya lalu akan melihat, saya butuh tempe green tea enggak sih? Apa enggak lebih sederhana makan tempe, minum teh hijau, wis rampung gitu ya. Nah ini sekarang saya mencoba melihat saya lebih jauh sebelum saya melakukan sesuatu. Ya. Nah lalu Bapak Ibu, untung saya belum sampai tidak terkendali. Ya untung ini. Tapi kalau saya membiarkan diri saya untuk tidak selalu mencermati diri, mungkin saya akan jatuh di nomor 2 itu. Tidak terkendali, penuh tuntutan, lalu saya bisa punya gangguan mental. Apa? Narcissistic disorder ya, gangguan kepribadian narsisistik. Nah, untungnya saya belum ke sana. Kalau serakahnya Bapak Ibu masih. Jadi jangan ditanya ya, saya masih punya keserakahan. Lalu apakah saya selalu melihat kekurangan diri maupun orang lain? Oh jelas. Apalagi kata Bulani, saya itu budi carita. Pinter, kata Bulani loh nih, padahal saya belum tentu pinter. Kritis gitu ya, maka jangan salah. Moha, loba dosa saya itu akan menjebak saya selalu melihat kekurangan diri maupun orang lain dengan cara yang salah. Nah, kenapa? Karena dasar saya itu bukan kebutuhan. Dasar saya adalah loba, dosa, moha. Nah, sehingga misalnya, Wabulani hari ini itu muter video bagus.
lalu ini mohanya muncul. Sebetulnya kebutuhan saya adalah mempelajari videonya Bulani baik-baik, tetapi karena moha saya muncul, yang terjadi adalah minggu depan di jatah saya 2 minggu lagi, wah saya harus lebih keren dari Bulani. Maka saya akan melihat kekurangan diri saya dan saya melihat kekurangan Bulani. Nah, Bulani ki apa toh videonya? Saya bisa lebih bagus dari Bulani. Nah, apakah saya masih punya ini Bapak Ibu sekalian? Jelas masih punya. Mengapa? Karena saya masih juga digerakkan oleh hasrat. Belum betul-betul kebutuhan. Nah, Bulani itu minggu lalu me-WA saya begini. Nah, ini ada WA-nya. Bu, salah satu hal menurut ajaran Buddha yang bikin penyakit kulit, oh ini masih ya, kalau Bapak Ibu butuh bukti nanti saya screenshot. Bulani mengatakan adalah lust. Itu kedagingan, itu fisik, itu hasrat. Hasrat apapun yang sifatnya kedagingan, ya. Kelekatan pada hal-hal jasmaniah, bukan kebutuhan untuk mengembangkan mentalitas kita. Nah, lalu saya langsung mengatakan Bulani, setuju Bu, cocok. Itu artinya apa? Kalau minggu lalu saya sharing bahwa saya punya banyak penyakit kulit ganti-ganti, mulai dari gatal-gatal biduran, reaksi alergi, lalu herpes dompo bahasa Jawanya, lalu juga eksim kering. Nah, itu karena kata-kata Bulani itu betul, saya masih punya lust, saya itu masih punya hasrat yang belum bisa saya kelola dengan baik. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, WA Bulani itu menjadi pengingat saya untuk tidak melakukan hal-hal yang didasarkan semata-mata pada yang saya sukai dan tidak saya sukai. Nah, yang terakhir nih, membuat saya hasrat itu Bapak Ibu sulit bersyukur dan berterima kasih. Nah, ilmu psikologi juga mengatakan ini semua dan ini saya alami ya. Kecuali saya tadi masih terkendali ya. Nah, tetapi kalau saya tidak berhati-hati, saya akan menjadi tidak terkendali. Nah, yang bagian terakhir ini saya juga sering mengalami. Saya itu sulit bersyukur ketika hasrat saya itu cukup besar. Lalu ketika hasrat saya ini menggebu-gebu, saya itu tidak bisa melihat kebesaran Sang Pencipta ya. Jadi dalam agama lain, kalau Buddhisme itu kan tidak bicara tentang Tuhan Sang Pencipta, tetapi dalam agama lain itu bicara tentang kebesaran Sang Pencipta. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya itu dikuasai hasrat, itu kadang-kadang saya itu tidak bisa melihat kebesaran Pencipta, bahkan pada orang-orang dekat saya ya. Misal nih, saya tidak bisa melihat kebesaran ciptaan Tuhan dalam diri suami saya. Oh, ini saya ngalami loh. Jadi kalau saya sedang dikuasai rasa suka nggak suka, kacamata saya itu isinya ketika saya melihat suami saya, jelek kabeh yang saya lihat. Suami saya kurang ini, suami saya itu kok nggak bisa begini, suami saya itu kok begitu, saya menyesal punya suami seperti dia. Pernah nggak saya merasa begini? Pernah Bapak Ibu sekalian. Apakah itu faktanya suami saya yang seperti itu atau kacamata yang saya pakai? Nah, setelah saya merefleksikan diri, ternyata kacamata saya itu yang salah. Karena dasarnya adalah saya suka dan tidak suka pada suami saya. Bukan saya itu melihat suami saya persis seperti yang saya butuhkan. Sebetulnya apa toh yang saya butuhkan ketika saya itu punya suami? Sebetulnya kebutuhan saya adalah saya memberikan kontribusi untuk suami saya demi pengembangan kepribadian suami saya, dan dengan berkontribusi ke suami saya
saya itu juga memberikan perkembangan pada spiritualitas dan kedewasaan mental saya. Itu yang nggak saya lihat. Ketika saya dikuasai suka nggak suka, yang saya lihat hanya kejelekan suami saya, bukan kontribusi saya untuk perkembangan suami saya, dan kontribusi saya untuk perkembangan suami ini sekaligus sebetulnya kebutuhan saya untuk membuat saya semakin matang secara spiritual. Nah, Bapak Ibu, kita akan sampai ke slide terakhir. Di slide terakhir, saya hanya mau mengatakan, ketika ada peristiwa, ketika saya ingin melakukan sesuatu, apa yang perlu kita lakukan? Mencermati. Apakah memang ini butuh saya lakukan, atau ini adalah dorongan hasrat saya? Loba, dosa, moha. Ya, Bapak Ibu itu yang saya lakukan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melakukan ini, mungkin Bapak Ibu juga bisa terbantu karena saya mendapatkan manfaat dari mencermati ini. Jadi ketika ada peristiwa atau saya ingin melakukan sesuatu, stop dulu, cermati. Ini butuh dilakukan atau ini hanya hasrat, loba, dosa, moha. Nah, kalau saya tahu ini butuh dilakukan, bukan hasrat, maka berarti keputusannya tepat. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya rasakan ketika keputusan saya tepat? Saya tidak menyesali apa yang saya lakukan. Saya tidak takut menghadapi resiko apapun atas keputusan yang sudah saya ambil, dan saya merasa gembira. Nah, Bapak Ibu, mungkin penanda tidak takut, tidak menyesal, dan gembira ini juga Bapak Ibu bisa amati di dalam diri Bapak Ibu. Karena biasanya keputusan yang salah itu akan membuat kita cemas, depresi, menyesal, takut, was-was. Lalu kita juga merasa ingin mengulangi peristiwa yang lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat diri saya sendiri, kalau saya itu setelah bertindak itu menjadi takut, cemas, menyesali perbuatan, itu artinya waktu saya bertindak, saya belum mencermati itu butuh saya lakukan atau hasrat saya. Tapi kalau saya sudah mencermati dan saya yakin itu kebutuhan saya, maka setelah saya mengambil keputusan, ciri-ciri yang saya rasakan itu tidak takut, tidak menyesal, dan gembira. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Semoga kita bisa menjadi manusia yang melakukan hal-hal yang kita butuhkan, menuju ke kematangan spiritual, dan kita bisa berkontribusi untuk alam semesta dan tidak dimusnahkan seperti di dalam video tadi. Semoga semua makhluk berbahagia. Thank you Bu Susan. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara, sesuatu yang bisa kita renungkan supaya kita bisa berubah menjadi kontributor yang lebih baik di dalam alam semesta ini, karena kalau tidak kita akan musnah. Dan itu sungguh konyol karena mungkin kita dilahirkan kembali sebagai kecoa. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu. Kita lanjutkan dapat membaca Eta Wata Kitabu halaman 48. Handamayang Eta Wata Dia Dipati Danang Karomase Eta Wata Ca Amehi Sambatam Punya
sampadang sabe dewa numodantu sabba sampati siddhya etawata ca ambehi sambatang punya sampadang sabe buta numodantu sabba sampati siddhya etawata ca ambehi sambatang punya sampadang sabe sata numodantu sabba sampati siddhya akasata